Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa musik itu hukumnya haram. Namun ada sebagian pengajian yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka membolehkan musik asalkan musik tersebut liriknya bagus atau bisa menyembuhkan stres seseorang dan sejenisnya. Dengan alasan yang demikian, apakah hukum musik itu bisa berubah? Ustaz, demikian Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Terkait dengan ini perlu kita pahamkan bahwa dalam masalah musik itu ada dua perkara. Ada musiknya, ada nyanyiannya, ya, atau liriknya, ya. Ada musiknya, ada liriknya. Lihat, yang mereka katakan itu adalah liriknya bagus. Yang menjadikan mereka itu berubah liriknya atau musiknya? Hah? Kalau musiknya, maka musik nggak ada yang halal, ya. Tapi kalau liriknya itu baik, ya, kalau liriknya itu baik berkaitan dengan nyanyian misalkan, makanya para ulama mengatakan di dalam permasalahan hari kemerdekaan sebuah daerah atau negara, kemudian ada nyanyian seperti nyanyian Indonesia Raya, ya, tanah air, ya kan, misalkan seperti itu, apa hukum nyanyinya? Hukumnya boleh, sementara tidak diiringi dengan musik, karena yang terlarang itu bukan liriknya tapi adalah musiknya. Kalau dikatakan di sini mereka membolehkan musik asalkan musik tersebut liriknya bagus. Nah, asalkan musik tersebut liriknya bagus, ini yang bagus liriknya atau musiknya? Kalau cuma liriknya yang bagus, ya silahkan liriknya, tapi jangan disertai musik, karena yang jadi permasalahan kita bukan liriknya tapi musiknya, alatnya, bunyi-bunyiannya. Kalau liriknya seperti lagu Indonesia Raya, tanah air, ya, tanah air ku tidak kulupakan, ya kan terkenang selama hidupku meskipun aku pergi jauh, ya, tidak akan hilang dari kalbu dan seterusnya. Ini kan tanda cinta tanah air, maka hukumnya boleh-boleh saja selagi tidak diiringi dengan musik. Adapun musiknya, ingat saya katakan musiknya bukan liriknya, ya. Kalau musik disertai dengan lirik dan lirik mengandung percintaan atau menggugah syahwat atau sifatnya ada halal yang mengundang hawa nafsu, maka dua larangannya, larangan dari liriknya dan larangan dari musiknya. Kalau ada musik kemudian liriknya itu religi, kalau misalkan ada musik kemudian liriknya itu baik, maka tetap haram dari sisi musiknya, ya. Ingat, dalam masalah musik dan nyanyian itu yang ada keharamannya satu, ada keharamannya dua, ada keharamannya tiga, ada yang tidak diharamkan. Yang tidak diharamkan apa? Ketika nyanyian dan liriknya bagus tapi tanpa musik, maka itu hukumnya boleh. Adapun yang diharamkan hanya satu saja, ketika liriknya itu bagus tapi disertai dengan musik, maka yang diharamkan adalah musiknya, bukan liriknya. Ketika liriknya itu mengundang hawa nafsu atau syahwat atau sifatnya percintaan disertai dengan musik, maka liriknya haram, musiknya juga haram. Ada keharamannya sampai berkali-kali ketika liriknya tidak bagus terkait dengan percintaan disertai dengan musik yang menyanyikan perempuan, membuka aurat, bercampur laki-laki dengan perempuan, berjoget ria, ya kan? Berapa keharamannya? Di tengah malam mengganggu orang, ya, apalagi? Berapa kemungkarannya di situ? Berapa keharamannya di situ? Keharaman dari sisi liriknya, keharaman dari sisi musiknya, dari penyanyinya, dari jogetannya, dari percampur baurnya, di tengah malamnya mengganggu orang yang hendak tidurnya. Berapa keharamannya? Ya kan? Kalau sekiranya mereka hanya berdalil karena liriknya, maka silakan Anda nyanyikan liriknya tanpa disertai musik. Tapi kalau musik saja tanpa nyanyian itu pun tetap haram. Misalkan cuma musik saja, tidak ada liriknya, haram atau tidak? Haram, karena yang diharamkan pertama kali adalah tentang musiknya, bukan liriknya, ya, musiknya, bunyi musiknya, bukan liriknya. Kalau liriknya selagi itu baik, terutama mengingatkan kepada Allah atau mengajak cinta kepada negara atau dalam bentuk salawat kepada Rasulullah SAW seperti anasyid, nasyid, ya, atau syair yang dilantunkan, selagi tidak diiringi dengan alat musik maka hukumnya boleh, karena yang terlarang bukan liriknya tapi bunyi alat musiknya itu. Maka pahami
Ini lucu sebenarnya. Ketika dikatakan boleh musik asalkan liriknya gimana? Kalau liriknya baik, maka silahkan liriknya saja tanpa disertai dengan musik. Karena bagaimanapun musik itu tetap haram. Mau liriknya bagus atau liriknya jelek, yang namanya musiknya tetap haram. Berbeda dengan pembahasan masalah masalah liriknya. Kalau liriknya tergantung. Nyanyian tanpa musik, tapi kalau liriknya baik, mengajak untuk ingat Allah atau ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti misalkan nasyid Mustafa Manba'ul li Safa, ya dan seterusnya, mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka itu boleh selagi dalam lirik tidak ada unsur kesyirikan, ya, selagi tidak ada unsur kesyirikan. Karena sebagian nasyid ada yang mengandung unsur kesyirikan, mengajak seseorang untuk bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Contohnya bi ahlil badri ya Allah, ya, dengan ahli Badar, penduduk Badar yang sudah wafat. Bagaimana kita meminta kepada mereka yang sudah wafat? Maka ini mengandung kesyirikan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Allah dengan nama Nabi Muhammad SAW, maka sampaikan hajat kami. Kita minta kepada tawasul kepada Nabi. Nabi sudah wafat, maka nggak boleh nasyid yang seperti ini. Tapi kalau nasyid sifatnya itu liriknya bagus, ya, tanpa disertai musik, maka boleh saja untuk dilantunkan, ya. Wallahu taala alam. Maka itu syubhat. Itu adalah subhat yang digaungkan oleh sebagian orang-orang yang mereka menghalalkan musik. Terlebih lagi terkadang mereka menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut adalah ayat yang hanya ditafsirkan oleh para orang manusia saja. Ya, ayat yang dikatakan sebagai ayat mengharamkan musik itu enggak ada. Itu hanya tafsiran manusia saja dan sebagainya. Ya, memang Al-Qur'an harus dipahami dengan tafsir. Kalau nggak ditafsirkan bagaimana? Itu satu. Sebagian mereka mengatakan apa? Karena mereka tidak mengetahui tentang hadis. Karena hadis yang mengharamkan musik hadis yang dhaif, misalkan. Bagaimana dikatakan hadis yang dhaif sementara yang menyatakan sahih adalah banyak ulama hadis, dan yang menyatakan dhaif hanya siapa? Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullahu taala. Sementara spesialisasi Ibnu Hazm bukan pada hadis. Imam Bukhari menyatakannya sahih, Imam Muslim menyatakannya sahih, Imam Ahmad menyatakannya sahih, Imam Malik, dan semuanya para ahli hadis menyatakan hadisnya sahih. Jauh-jauh sebelum Imam Ibnu Hazm rahimahullah, mereka menyatakan hadisnya sahih. Datang orang yang kemudian menyebutkan hadisnya dhaif hanya karena ingin menghalalkan musik, aneh. Atau sebagian mereka menyatakan bahwa nyanyian tidak ada keburukannya, kenapa diharamkan? Dikatakan nyanyian tidak ada keburukannya di mana? Sekarang berapa banyak kisruh, pertengkaran, perkelahian hanya karena masalah musik, konser dan sebagainya. Berapa banyak, ya, yang terjadi kerusakan di mana-mana, kericuhan, kerusuhan hanya karena permasalahan musik. Terus dikatakan tidak ada buruknya, justru banyak keburukan yang ditimbulkan karena musik. Ya, berapa banyak contoh kesibukan contoh keburukan yang ditimbulkan oleh musik apa? Melalaikan orang, ya atau tidak? Salatnya terlalaikan, ibadahnya terlalaikan, zikir terlalaikan, sibuk dengan musik dan nyanyian. Apakah itu tidak dikatakan sebagai keburukan? Mana yang lebih buruk? Meninggalkan Allah karena nyanyian dengan tidur. Lebih buruk meninggalkan Allah karena nyanyian. Terus nyanyian tidak dikatakan tidak ada keburukan? Subhanallah. Maka hal yang mana yang mereka katakan tidak ada keburukan? Dan para ulama mereka telah menyebutkan, dan bahkan para sahabat bersumpah, sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan, ala wallahi lahul ghina fa wallahi innahu huwal ghina, ya, demi Allah itu adalah nyanyian, musik. Sampai 3 kali bersumpah bahwasanya lahwal hadis adalah musik. Terus kalau Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi, paham tentang tafsir, menyatakan itu musik, kita katakan orang akhir zaman mengatakan bukan musik. Siapa yang lebih paham dengan Al-Quran? Ibnu Mas'ud atau kita? Ibnu Mas'ud, sahabat Rasul yang mengambil ilmu langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda kalau belum bisa meninggalkan musik, harusnya bukan dengan cara mengajak manusia untuk menghalalkan musik, jangan. Anda belum bisa meninggalkan, ya udah, itu urusan Anda dengan Allah, tapi tidak perlu berusaha untuk menghalalkannya. Karena hukum asal, ya,
hukum asalnya memang musik diharamkan karena sudah adanya dalil yang menyebutkan perkara itu haram, dan dikatakan menghalalkan berarti hukum awalnya adalah haram karena dikatakan dihalalkan. Dan Nabi mengatakan apa? Bahwasanya la ya'tiyanna 'ala ummati aqwanun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamr wal ma'azif, akan datang dari umatku segolongan manusia yang mereka menghalalkan. Dikatakan menghalalkan berarti sebelumnya hukumnya haram. Karena hukumnya halal, kenapa dihalalkan? Dikatakan dihalalkan karena hukum awalnya adalah haram, dan mereka menghalalkan hirra, sutra dan sejenisnya, sampai disebutkan apa? Ma'azif, ya, alat-alat musik. Wallahu a'lam bishawab. Nah.